Pemimpin Ansarallah Abdul Malik Al-Houthi melontarkan peringatan terbaru di mana menyatakan bahwa Israel bersekutu dengan Amerika Serikat sedang melaju ke babak konflik berikutnya dan secara terbuka menabur ancaman eskalasi. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Desember, hal itu diutarakan olehnya dalam pidato pada Jumat 26 Desember 2025, di mana dia menegaskan bahwa konfrontasi dengan Israel tak terelakkan dan menuntut kewaspadaan penuh. Tak hanya itu, Al-Houthi juga menyebut bahwa bangsa ini masih memiliki kekuatan yang ditakuti para musuh dan sedang dibidik untuk dimusnahkan. Sembari menambahkan bahwa musuh dilanda kecemasan ketika melihat orientasi nyata bangsa tercermin di tengah rakyat. Al-Houthi mengatakan pembebasan soal perlucutan senjata hanya bertujuan melemahkan seluruh lapisan bangsa, terlebih dengan menghilangkan sarana yang memungkinkan mereka melawan agresi dan dominasi Israel Amerika. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Abdul Malik Al-Houthi mengingatkan akan eskalasi berikutnya dengan Israel dan Amerika Serikat, terkhusus dengan Gaza, Al-Aqsa, dan agresi regional disebut sebagai pemicunya. Agresi Israel dan Uni Emirat Arab di Yaman dinilai berpotensi menjadi bumerang besar, di mana analis menyebut bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang melancarkan perang abadi. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Desember, hal ini diutarakan dalam hasil analisis terkait Timur Tengah terbaru, di mana disimpulkan bahwa Amerika Serikat dan Israel dinilai tak memiliki solusi di Yaman selain mempertahankan konflik berkepanjangan. Bagaimanapun dipandang, Amerika Serikat dan Israel tampak kehabisan jawaban atas persoalan Yaman, kecuali membiarkan negeri itu terperangkap dalam perang abadi. Merujuk pada klaim bahwa meski Yaman menghentikan serangan rudal dan drone ke Israel, Tel Aviv menegaskan front melawan sana belum berakhir. Juga analis di Washington menilai konflik Uni Emirat Arab Saudi di Yaman merugikan upaya melawan Ansarallah. Israel disebut ingin merebut Hudaidah lewat Dewan Transisi Selatan atau STC demi dominasi Laut Merah, tepat setelah upaya mendorong perang era Donald Trump gagal mematahkan blokade. Sehingga Amerika Serikat dan Israel dinilai tak punya solusi di Yaman selain mempertahankan perang berkepanjangan dan sanksi, terkhusus demi mencegah munculnya negara Ansarallah dengan kekuatan militer yang terus tumbuh. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan kepada warga Israel untuk mempersenjatai diri, sekaligus melontarkan tuntutan hukuman mati bagi para pelaku serangan. Mengutip Kabarni pada 27 Desember, hal itu diutarakan Ben-Gvir selama kunjungannya untuk menyampaikan bela sungkawa kepada warga Afula, Beit Shean, dan El Wadi. Disimpulkan bahwa Ben-Gvir menyerukan kepada warga Israel segera mempersenjatai diri, di mana dengan menyebut reformasi perizinan senjata telah dilonggarkan untuk menekan operasi perlawanan. Ia menyebut senjata menyelamatkan nyawa dan kebijakan kesiapsiagaan memungkinkan pelaku dinetralisir. Sembari kembali mendorong pemukim mengikuti kursus kesiapan yang telah digelar lebih dari 1.000 kali dalam 3 tahun terakhir. Ben-Gvir pun menekankan bahwa peningkatan keamanan harus dilanjutkan. Menilai keamanan perlu diperketat lewat undang-undang hukuman mati bagi pelaku serangan terhadap pemukim dan berharap aturan itu tidak terhalang. UNIFIL mengatakan tembakan senapan mesin berat dilakukan dari posisi Israel di selatan Garis Biru, menghantam dekat patroli PBB di Bastara saat penjaga melakukan pemeriksaan penghalang jalan setelah terjadi ledakan granat. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Desember, hal ini diumumkan dalam pernyataan yang dirilis oleh UNIFIL pada 27 Desember 2025. Pernyataan tersebut menyebut satu penjaga perdamaian mengalami gegar telinga ringan akibat suara tembakan dan ledakan
aman meski aset Unifil tidak rusak. Sementara itu, patroli Unifil lain di Varshoba juga melaporkan tembakan senapan mesin dari pihak Israel meski pasukan Israel telah diberi pemberitahuan sebelumnya sesuai mekanisme koordinasi di dekat garis biru, di mana serangan di dekat pasukan penjaga perdamaian sebagai pelanggaran serius resolusi DKPBB 1701 dan mendesak IDF menghentikan agresi di sepanjang garis biru. Unifil juga menegaskan kembali seruannya kepada pasukan Israel agar menghentikan tindakan agresif dan serangan terhadap atau di sekitar pasukan penjaga perdamaian di sepanjang garis biru. Intelijen Israel dilaporkan telah mengakui gagal dalam aksi menembus sistem kepemimpinan Hamas, sehingga membuat wilayah Israel akhirnya dibobol dalam insiden banjir Al-Aqsa Oktober 2023 silam. Mengutip kabar ini pada 27 Desember, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Yediot Ahronot, terbit Jumat 26 Desember 2025. Lebih tepatnya, sumber utama itu melaporkan bahwa Badan Intelijen Israel mengakui kegagalannya menembus kepemimpinan Hamas, di mana yang turut menyebabkan tidak adanya peringatan dini menjelang operasi banjir Al-Aqsa. Dilaporkan juga bahwa nyatanya Dinas Keamanan Umum Shin Bet, Unit 504 dan Dinas Intelijen Luar Negeri Mossad tidak memiliki agen terkemuka di kepemimpinan Hamas selama 20 tahun. Surat kabar itu melaporkan bahwa penilaian Shin Bet menyimpulkan Hamas tidak berniat meningkatkan eskalasi. Kesimpulan itu pun dinilai mencerminkan kegagalan serius dan kebutaan mendalam di tubuh Shin Bet, intelijen militer, serta pemerintahan Israel secara keseluruhan. Penasehat Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash melontarkan penegasan, menyatakan bahwa Israel telah mematikan proyek solusi dua negara sekaligus gagal patahkan keteguhan rakyat Palestina. Mengutip kabar ini pada 27 Desember, hal itu diutarakan oleh Al-Habbash dalam pernyataannya kepada Cairo News baru-baru ini. Menurutnya, Israel telah membunuh proyek solusi dua negara yang juga disebutnya sudah tidak relevan. Seraya menegaskan bahwa selama lebih dari 1 abad, Israel gagal mematahkan keteguhan rakyat Palestina, menekankan bahwa upaya mereka untuk melenyapkan eksistensi rakyat Palestina tidak membuahkan hasil. Seraya menegaskan kembali bahwa Israel sendiri telah menutup seluruh peluang bagi terwujudnya hidup berdampingan secara damai. Lebih dari itu, dia menekankan bahwa langkah-langkah keamanan dan operasi militer Israel yang bertujuan menaklukkan Palestina terus mengalami kegagalan, sembari menambahkan bahwa setiap letupan kekerasan di kawasan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.